Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 14 firman Tuhan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirakan keadilan. Tema perenungan pada pagi hari ini adalah perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Saudara, tujuan untuk memperlengkapi diri dengan segenap perlengkapan senjata Allah sangat jelas di sini. Yang pertama, kalau kita melihat di ayat 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tujuan yang kedua dalam ayat 13, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tujuan yang ketiga dalam ayat 14 dan 13, supaya tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Karena itu berdirilah tegak. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ungkapan kamu dapat, ini menunjukkan satu kegiatan yang terus-menerus atau berulang kali disanggupkan bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah akan membuat seseorang terus-menerus atau berulang kali disanggupkan oleh Tuhan untuk menghadapi tipu muslihat setan atau iblis. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini ada penekanan ganda dalam teks ini, yaitu tetap berdiri dan melawan iblis. Ini menunjukkan keprihatinan daripada Paulus berkaitan dengan kedewasaan dan kemantapan rohani orang percaya atau orang Kristen. Orang percaya atau orang Kristen yang tidak tegap atau tidak tegar berdiri dalam Kristus akan menjadi mangsa empuk daripada iblis. Orang Kristen yang gamang dan gemetar, seperti digambarkan seperti ilalang yang ditiup angin, tidak akan bertahan tegar untuk berdiri bila pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa kegelapan dunia ini beraksi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus merindukan orang percaya supaya bisa atau dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Mengapa? Karena tipu muslihat iblis di sini dengan kelicikan, kecerdasannya, dia mampu untuk mengalihkan fokus orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita melihat dalam bagian ini, istilah tipu muslihat dan juga iblis, ini sudah jelas bahwa memiliki strategi untuk menyerang orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu strategi yang kita lihat di sini adalah menipu. Dan yang menjadi sasaran utama penipuan adalah sifat Allah. Menipu orang percaya supaya berubah haluannya, berubah pikirannya, sehingga mereka tidak lagi fokus kepada kehendak Tuhan. Teristimewa dikatakan pada hari yang jahat itu, yaitu pada saat penindasan. Maka untuk mencapai ketahanan yang mantap di dalam Kristus, kita harus mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah.
ungkapan seluruh perlengkapan senjata Allah di sini adalah persenjataan yang lengkap, persenjataan yang sempurna dan cocok. Semua alat perang yang diberikan kepada prajurit kelas berat yang memang sudah siap masuk dalam peperangan, siap untuk digunakan dalam medan perang. Perlengkapan yang telah Allah sediakan bagi orang percaya adalah perlengkapan yang betul-betul lengkap, komplit, dan sempurna. Penekanan di sini adalah bukan kelengkapan alatnya yang penting. Kelengkapan alat perang itu bukan. Tetapi sumbernya adalah dari Allah yang disediakan oleh Allah sendiri untuk dikenakan oleh orang-orang percaya. Yaitu saudara dan saya. Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, menggambarkan Allah atau menjelaskan Allah itu sebagai prajurit yang berperang untuk menyelamatkan umatnya. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Dalam Yesaya 59 ayat 17. Maka kalau kita memperhatikan setiap perlengkapan perang itu, maka dapat disimpulkan bahwa perlengkapan itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah berfungsi untuk bertahan, dan yang kedua berfungsi untuk menyerang. Maka perlengkapan untuk bertahan di sini yang kita renungkan dalam teks ini dijelaskan ikat pinggang, baju zirah, kasut, perisai, dan ketopong keselamatan. Ini adalah perlengkapan untuk bertahan dalam peperangan. Dan ini perlengkapan yang sangat penting supaya bisa melindungi organ tubuh agar tetap tegak berdiri dan juga mampu menepis serangan panah dari kuasa-kuasa kegelapan atau serangan musuh. Perlengkapan yang pertama yang menjadi pokok perenungan kita adalah ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang biasanya terbuat dari kulit. Dan bagi prajurit, ikat pinggang itu sangat penting. Dan ikat pinggang ini sebenarnya melekat pada seragam atau pakaian atau baju zirah. Dan ini menjadi sekaligus sebagai tempat menaruh atau menyandangkan pedang. Sehingga dengan ada ikat pinggang ini, seorang prajurit akan bebas bergerak. Bila prajurit mengikat pinggangnya dengan kuat, maka ikatan yang kuat tersebut akan memberikan rasa percaya diri untuk menghadapi setiap serangan yang ada. Orang percaya atau orang Kristen akan bergerak secara bebas dan cepat. Mengapa? Karena mereka tidak lagi ragu akan kebenaran yang ada, yang mereka yakini. Saudara dan saya percayai. Mengapa pentingnya kebenaran, ikat pinggang kebenaran? Karena oleh kebenaran kita ini diselamatkan. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Ini sangat jelas diungkapkan di sana. Oleh kebenaranlah kita disucikan dan dibawa kepada kedewasaan hidup sebagai orang percaya. Kebenaran adalah sarana yang dengannya pikiran kita dibaharui dan diubah dari orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka kepada belajar mengenal Kristus, pikiran yang dibaharui, yang berpikir sesuai dengan firman Tuhan dan jalan Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24.
Makanya di dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan ini hanya bisa dilakukan, bisa dikerjakan kalau ada di dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran adalah dasar kesatuan kehidupan orang percaya atau orang Kristen. Dalam Efesus pasal 4 ayat 5 dan 13, kebenaran jugalah yang meneguhkan dan membangun tubuh Kristus, gereja Allah atau gereja persekutuan orang-orang percaya. Dalam Efesus pasal 4 15 ayat 25 dan 29. Kebenaran juga penting dalam ibadah kita yang sejati. Dalam Yohanes 4 ayat 24 sangat jelas dikatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran adalah pengetahuan yang sangat penting, namun yang tidak akan pernah kita ketahui sendiri, terlepas dari inisiatif dan kemampuan ilahi yang memampukan kita mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Gereja Tuhan adalah sarana yang ditetapkan oleh Allah untuk menyatakan dan menunjukkan kebenaran. Maka kebenaran ini sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita bayangkan. Mengapa? Karena itu adalah manifestasi dari kebijaksanaan ilahi, bukan manusiawi. Kebijaksanaan yang jauh lebih unggul, lebih tinggi daripada milik kita sendiri, yang tidak bisa kita duga dan yang bahkan tidak dapat kita percayai terlepas dari wahyu Allah sendiri atau pernyataan Allah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa harus berikat pinggangkan kebenaran? Karena setan menentang kebenaran. Setan pada dasarnya adalah pembohong. Sejak awalnya setan terus berusaha untuk menentang Tuhan dan umat Tuhan. Dengan cara apa menentang kebenaran? Dimulai dalam perjanjian lama di Taman Eden. Itulah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Maka perlu kita melihat apa yang diungkapkan oleh kitab suci, bagaimana siasat setan atau iblis menentang kebenaran. Yang pertama, setan bekerja untuk menjauhkan manusia dari kebenaran. Berusaha supaya manusia tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Setan juga menyangkal kebenaran, dan dia menyatakan kebenaran baru sebagai gantinya. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7, setan memutarbalikkan kebenaran akan pesan Tuhan yang disampaikan kepada Adam dan Hawa. Strategi lain adalah setan juga berusaha menipu manusia tentang kebenaran dengan menyebarkan ajaran dan doktrin yang salah, dan dia menyatakan itu sebagai kebenaran. Kalau kita membaca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Setan juga memutarbalikkan kebenaran. Dia menambahkan atau mengambil darinya dan menerapkan dengan cara yang meleset dari apa yang Tuhan mau.
dalam pencobaan kepada Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 dan Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Setan mengutip kitab suci, tetapi ia menggunakan kitab suci dengan cara yang sesuai dengan tujuannya. Dia mencoba mengalihkan perhatian, arah dan tujuan daripada Yesus, Sang Juru Selamat. Setan bekerja untuk menghasilkan ketidaktaatan pada kebenaran. Mengapa? Kalau manusia dijauhkan dari ketaatan, maka itu adalah awal daripada kejatuhan. Setan juga berusaha mengobarkan api keingintahuan manusia dan egonya, sehingga ia akan meninggalkan kebenaran Tuhan demi mengejar kebenaran yang lebih tinggi, yang sebenarnya adalah awal manusia mengalami kebinasaan. Dan itulah strateginya. Siasat dan strategi iblis atau kuasa kegelapan dalam menentang kebenaran. Kalau kita membaca keseluruhan di dalam Alkitab, begitu efektif, begitu gencarnya menentang kebenaran. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, kalau kita membaca Alkitab, maka kita akan diterangi oleh kebenaran firman Allah, bahwa di seluruh kitab suci, tipu daya setan itu berkaitan erat dengan arogansi dan dogmatis. Ya. Yang dengannya ia bisa mengajukan kesalahan-kesalahan. Yang dengannya orang-orang percaya bisa dibelokkan. Dengan munculnya guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu, ajaran-ajaran palsu. Dan itu muncul di tengah-tengah kehidupan persekutuan orang percaya. Setan juga menarik sifat kita yang berdosa dan memberontak, dan menawarkan kebohongan yang lebih kita sukai daripada kebenaran. Dia sangat suka dengan itu. Menawarkan tipu muslihat, menukar kebenaran Allah dengan dusta. Kalau kita membandingkan dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Bahkan menawarkan alasan yang lebih baik dari apa yang sudah kita peroleh, kita yakini di dalam Kristus. Setan juga memangsa kita, orang-orang yang lemah imannya. Dan itu adalah target yang empuk supaya kita dihancurkan. Bahkan setan juga menawarkan pesan yang menarik bagi keinginan kita, yang tanpa kita sadari itu adalah kejatuhan kita, menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Bisa dengan kesibukan kita, bisa dengan pelayanan kita yang padat, sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Bisa dengan tugas-tugas kita yang membuat kita depresi, stres, sehingga membuat kita tidak mau lagi duduk di sekitar firman Tuhan. Tidak mau lagi dengan firman Tuhan. Setan tidak berhenti untuk menghancurkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Setan tidak berhenti untuk mengalihkan pandangan kita kepada kebenaran. Maka penting kita mengenakan perlengkapan senjata Allah yang pertama ini, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Ini adalah dasar kita. Melalui kebenaran kita bisa menyaring setiap informasi, setiap berita yang kita dapatkan. Dengan kebenaran kita bisa menyelidiki, kita bisa membedakan mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Maka ini merupakan tuntutan bagi kita yang menjadi keharusan untuk mengenakan
kebenaran. Mengenakan ikat pinggang kebenaran. Mengapa kebenaran? Karena ini adalah bagian yang sangat berharga dari perlengkapan senjata rohani. Mengapa? Karena setan berurusan dengan penipuan dan kebohongan. Dan kebenaran adalah bagian dari pembelaan kita. Jika kita ingin mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka kita tidak hanya harus tahu apa kebenarannya, kita juga harus tahu bagaimana kita mengenakannya. Pilatus sudah lama mengatakan, kata Pilatus di dalam Yohanes pasal 18 ayat 13b, apakah kebenaran itu? Kata-katanya tentu mencerminkan semacam sinis tentang pernah mengetahui apa yang sebenarnya. Alkitab meyakinkan kita bahwa kita dapat mengetahui kebenaran dan bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita bisa melihat ini dalam Yohanes pasal 8 ayat 32. Bahkan Nabi Yesaya menggambarkan keadaan yang menyedihkan di mana Israel telah jatuh. Di antara banyak penyakitnya, Israel telah menjadi bangsa di mana kebenaran tidak hanya langka, tetapi kebenaran sudah tidak ada lagi. Tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan bangsa ini dari dosanya. Dan Tuhan sendiri datang untuk membawa kebenaran dan keadilan kepada mereka yang mau percaya dan taat. Ini ringkasan dari dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 21. Seseorang hampir tidak dapat meragukan bahwa gambaran Paulus tentang perlengkapan senjata orang percaya itu berasal dari Allah. Perlengkapan senjata orang percaya adalah perlengkapan senjata yang Kristus sendiri kenakan ketika ia berangkat untuk menyelamatkan manusia yang jatuh dari dosa. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 13, kita belajar bahwa mengenakan perlengkapan senjata kita berarti mengenakan Kristus. Dalam Roma 13 ayat 11 sampai 14. Allah adalah kebenaran yang tidak dapat berdusta. Ini dalam Mazmur 31 ayat 5. Dia mengutus putranya ke bumi ini, ke dunia, untuk menyampaikan sekali untuk selamanya kebenarannya kepada manusia. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dan pasal 2 ayat 1 sampai 4. Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya datang untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Dia sendiri adalah kebenaran yang akan membebaskan manusia. Dia sendiri adalah jalan kebenaran yang memberikan kita jalan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dia juga adalah kebenaran yang telah mengutus Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran. Dan dia juga yang telah memberi kita kitab suci, yaitu firman kebenaran, supaya kita bisa mengetahui semua kebenaran yang diperlukan supaya kita bisa memenuhi hidup standarnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mengenakan kebenaran dimulai dengan percaya kepada Dia yang adalah kebenaran, Tuhan Yesus Kristus. Dari titik ini kita masuk ke dalam proses seumur hidup untuk disucikan dalam kebenaran. Dan ini terjadi ketika kita menanggalkan cara berpikir kita yang lama dan diubahkan serta dibaharui dalam pikiran kita dengan firman Allah. Ini juga bisa terjadi ketika orang percaya meninggalkan kepalsuan dan berbicara kebenaran satu sama lain di dalam kasih, untuk membangun sebagai satu kesatuan yang utuh
sebagai anggota tubuh Kristus. Ini juga mencakup menjaga pikiran kita dari segala sesuatu yang tidak benar dan menghindari segala bentuk pengetahuan yang menjauhkan kita dari Kristus. Mengenakan kebenaran itu berarti berbalik dari gosip, dari desas-desus, dari spekulasi, dari mitos, dari tradisi manusia, dan mengarahkan diri hanya kepada Kristus dan firman-Nya. Mengenakan kebenaran itu berarti belajar melihat dunia sebagaimana adanya. Belajar melihat dunia sebagaimana adanya dunia itu, tanpa menginginkan keinginan duniawi. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Nabi Amos berbicara tentang kelaparan. Dalam Amos pasal 8 ayat 11, lihatlah, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku akan mengirimkan kelaparan ke bumi, bukan kelaparan akan roti atau kehausan akan air, melainkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya khawatir kita hidup di masa kelaparan yang hebat, yaitu kelaparan akan firman Tuhan. Bukan karena Alkitab tidak dapat diakses oleh kita, atau karena kita dilarang untuk mempelajarinya. Itu bukan karena kurangnya banyak buku bagus atau literatur yang menuntun kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ini karena kurangnya cinta akan kebenaran, dan pada akhirnya kurang cinta akan Tuhan. Maka marilah kita memakai kebenaran sebagai senjata kita. Marilah kita belajar seperti Daud, mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam tentang Tuhan melalui firman-Nya. Dalam Mazmur 119. Maka marilah kita merenungkan kebenarannya siang dan malam. Saudara, marilah kita berdoa sesuai dengan kebenarannya. Dan marilah kita berjalan dalam kebenaran menuju kemuliaannya untuk kebaikan kita. Maka berikat pegangkanlah kebenaran. Kenakanlah kebenaran sebagai pelengkapan senjata Allah yang harus disiapkan yang pertama. Kiranya Tuhan memberkati.